Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Ersun Arif dari Forum News Network, dan seperti biasa saya bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, Presiden Jokowi kepada wartawan kemarin itu mengaku tidak akan hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran pada tanggal 20 Oktober mendatang ya. Dan Jokowi itu mengaku sore harinya dia akan pulang ke Solo dan mau tidur. Belakangan ini Mensesnek Pratikno memastikan Jokowi akan hadir dan siangnya akan melakukan penyambutan Prabowo di istana. Ini sebuah tradisi yang dimulai pada eranya SBY. Ya, kalau ditanya ke netizen, sebaiknya begitu. Pak Jokowi tidak perlu hadir. Supaya terlihat bahwa Presiden Jokowi itu memang punya problem dengan Megawati yang akan hadir pasti di acara pelantikan Pak Prabowo. Walaupun ini mungkin sekedar candaan kecil, tetapi Presiden mengucapkan itu harusnya kan ada officially itu keliru, karena tidak mungkin dalam upacara kenegaraan, tata kenegaraan, Presiden menghindar. Itu penanda dia marah pada seseorang atau dia tidak suka dengan suasana itu. Jadi kalau Pak Jokowi menghendaki untuk segera pulang ke Solo, begitu dia selesai masa jabatan lalu membiarkan proses pelantikan Pak Prabowo tidak ia hadiri, itu juga bagus buat sinyal final bahwa Jokowi memang tidak menginginkan Prabowo itu berkoalisi atau apa istilah sekarang tuh, berrekonsiliasi dengan Ibu Mega. Kan tetap faktor yang di kepala Pak Jokowi, Gibran adalah at all cost bagi dia. Tidak boleh faksi Megawati itu ada di dalam koalisi Prabowo. Kan dari awal itu yang dikehendaki oleh Pak Jokowi. Tetapi politik kan berubah mengikuti bukan sekedar selera, tetapi kondisi mutakhir. Dan orang melihat bahwa kondisi mutakhirnya, faktanya PDIP memenangkan pemilu legislatif. Itu artinya kesalahan Jokowi berhitung. Jokowi hanya boleh berhitung bahwa Megawati akan tersisi di dalam pemerintahan Pak Prabowo kalau Megawati tidak dapat suara. Dan usaha Pak Jokowi untuk menghalangi PDIP yang dibuat kalah di mana-mana, tetap PDIP tidak mungkin dilumpuhkan. Ya mungkin dia kalah di beberapa tempat, tapi dia tidak lumpuh tuh. Kalau kata Bung Karno, PDIP itu tidak patah, dia hanya melengkung. Seperti rotan, PDIP tidak patah, dia hanya melengkung. Nah yang melengkung itu bisa lurus kembali itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi iri terhadap rekonsiliasi antara, atau sebut jangan rekonsiliasi, persahabatan historis antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, persahabatan historis ini tidak dipahami oleh Pak Jokowi. Jadi Jokowi buta huruf terhadap persahabatan politik yang secara historis sudah terbina antara Prabowo dan Megawati. Ya, kan sejak 2009 kan ini pasangan yang resmi bertanding dalam kompetisi politik pada 2009. Apakah Jokowi hadir atau tidak? Sesungguhnya ini nggak terlalu penting lagi ya, Bung Rocky. Semua itu kan nggak mengubah realita bahwa di ujung kekuasaannya Jokowi justru kehilangan marwahnya. Saya kira itu sebenarnya yang harusnya jadi pemikiran serius bagi Jokowi dan keluarganya. Jadi kita akan saksikan episode terakhir Pak Jokowi itu dalam versi yang bukan sekedar dramatis, tapi parodi itu. Dan kemungkinan yang sekarang lagi dipikirkan oleh Pak Jokowi adalah menghasilkan ulang atau menyalakan kembali lilin kesederhanaan beliau yang tiba-tiba padam. Dan kita mulai lihat beberapa settingan bahwa Jokowi bertemu dengan pengemis, lalu dibikin seolah-olah itu adalah pertemuan yang natural, padahal itu dirancang secara sistematis. Bahkan mulai ada meme bahwa Jokowi, orang akan bertanya, apa kemana Pak Jokowi setelah lengser? Ya kembali pada lokasi awalnya, itu gorong-gorong. Kan mulai beredar video-video situ kan. Jadi kemuliaan seseorang yang berupaya untuk mempertahankan kekuasaan akan dibatalkan justru oleh kesenjangan antara harapan dia untuk menghasilkan kembali energinya melalui Gibran dan fakta bahwa Gibran akhirnya tenggelam di dalam isu-isu yang betul-betul
dangkal, itu soal fufu-fafa. Jadi sebetulnya Jokowi tidak mampu untuk memprediksi bahwa ujung dari kepemimpinannya bukannya glorifikasi, tapi justru pauperisasi, pemiskinan isu itu, pauperisasi itu. Jadi kita mulai melihat pauperisasi pada Jokowi itu dia akhirnya menjadi papa, menjadi paria, atau menjadi apapun istilah yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa Jokowi kehilangan kemuliaan, keagungan dia sebagai mantan presiden. Dan kemungkinan berikutnya tentu kita lihat apakah Prabowo akan memberi semacam tempat yang khusus pada Jokowi di dalam sejarah politik Indonesia. Tetapi yang jelas netizen sudah memberi Pak Jokowi tempat yang khusus, itu sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, atau sebagai man of contradiction. Jadi semua problem kita hari ini adalah menunggu episode terakhir dari Pak Jokowi. Kita nggak tahu bagaimana nasib seseorang yang akhirnya 9 tahun berupaya untuk memelihara kamera di depan mata, di depan wajahnya itu harus ada kamera terus. Tiba-tiba kamera berpindah pada Prabowo, dan itu betul-betul semacam kehilangan kehausan atau kehilangan ketagihan terhadap kekuasaan. Pak Jokowi bertahun-tahun ketagihan kekuasaan, dan dia peroleh ketagihan itu dipenuhi melalui lembaga survei. Dan kita tahu bagaimana lembaga survei ini memanipulasi data dan pencitraan itu. Jadi hal yang mendebarkan akan terjadi dalam 7 hari ke depan, kira-kira begitu. Kalau Pak Jokowi kan sudah pasti menyatakan dia akan kembali ke Solo, walaupun orang juga bertanya-tanya kenapa nggak ke IKN, kan dia sendiri yang menyatakan bahwa udaranya sangat bersih, sejuk di sana gitu ya, dan itu katanya indeks udaranya lebih bagus dari kota-kota di dunia seperti Paris dan juga Melbourne gitu ya. Kenapa nggak ke sana, nggak bisa ke IKN ya? Nah, tapi kalau Pak Jokowi udah pasti kan. Nah, masalahnya sekarang ini bagaimana dengan para dayang-dayang dan pemuja Jokowi? Kemana mereka ini akan pergi? Saya kira seperti kita bisa dengan tepat menduga bahwa mereka itu pasti sedang mencari majikan baru sebagai pengganti Jokowi. Tentu bukan sekedar Pak Jokowi yang cemas atau mengalami kegelisahan moral gitu. Yang lebih mungkin juga untuk kita perhatikan apakah watak dari mereka yang pernah mengasuh Pak Jokowi, buzzernya, followernya, pembuat hoax, lembaga-lembaga survei, juru-juru bicara tuh, penasihat-penasihat pencitraan Jokowi itu mau kemana mereka tuh? Kan ditandai betul oleh netizen bahwa selama 10 tahun ini Pak Jokowi diasuh oleh mereka yang betul-betul dangkal di dalam memproduksi komunikasi. Jadi mereka juga yang menyebabkan Jokowi itu akhirnya tergelincir di dalam kedangkalan. Kan dari awal juru-juru bicara presiden ini kan dung semua nih kan. Lembaga survei itu penuh dengan arogansi atau berupaya untuk mencitrakan Jokowi sebagai seseorang yang sederhana dan dengan kemampuan yang terbatas, mesti dipush supaya jadi tokoh internasional tuh. Ada yang menginginkan Jokowi jadi sekjen PBB, ada yang melihat Jokowi sebagai bahkan nabi atau seseorang yang setara dengan para pemuka agama tuh. Jadi sebetulnya kebohongan dan kesombongan itu akhirnya memperoleh semacam pembalikan tuh. Jadi kenapa mereka akhirnya mulai menghindar dari Jokowi juga sesuatu yang makin mempertegas bahwa ini aparat Jokowi ini, atau yang dulu saya sebut sebagai pasukan yang IQ-nya 200 sekolah, itu mulai mencari pelampung penyelamat. Kan itu juga moralnya buruk lagi kan. Akan sangat terhormat kalau mereka mengatakan kami sampai pada titik akhir akan bersama dengan Pak Jokowi. Kami akan temani Pak Jokowi kembali ke gorong-gorong, kembali ke Solo atau atau bertapa di IKN. Kan itu kejujuran moral yang mesti kita peroleh. Jadi kemunafikan itu tidak boleh dihentikan, sebaiknya dijalankan terus. Dan kemampuan kita untuk melihat masa depan pasukan ini yang disebut pasukan nasi bungkus apa itu, membuat kita percaya bahwa Indonesia bisa dibersihkan dari mental-mental koruptif semacam ini, mental-mental oportunis, mental-mental yang sekedar ingin menjilat kekuasaan, tapi kemudian berbohong terhadap
hati nurani mereka. Jadi kita juga mau supaya ada semacam, ya mungkin dia nggak bisa dihukum memang, tetapi kan ada semacam hukuman sosial yang sudah dijatuhkan oleh netizen bahwa pasukannya Jokowi ini betul-betul orang dengan skala moral yang rendah, atau jangankan skala moral, misalnya skala intelektual yang rendah, atau dalam pikiran Hannah Arendt, mereka adalah orang-orang yang mengalami pendangkalan pikiran sehingga mau dihukum pun gak ada gunanya tuh. Jadi sebetulnya the banality of evil ini berlaku justru pada mereka yang seolah-olah intelektual, tetapi sebetulnya kapasitas mereka untuk menapis politik itu tidak ada. Jadi mereka meloloskan Jokowi untuk dipuji-puji dan akhirnya terjerembab. Bagaimana kita bisa membayangkan pemerintahan Pak Prabowo ini nanti, Bung Rocky, dengan ada Gibran di dalamnya? Padahal kita tahu kan Pak Jokowi ini dengan berbagai cara dia masih ingin terus cawe-cawe. Apakah masih mungkin itu dilakukan oleh Pak Jokowi, apalagi dengan sekarang munculnya skandal Fufu Fafa ini? Pasti akan terjadi semacam krisis awal di pemerintahan Pak Prabowo nanti, karena Pak Jokowi ada di dalam area remote control terhadap Gibran. Sementara Gibran kehilangan pada akhirnya kemampuan dia untuk tampil sebagai seseorang yang matang, mandiri, karena kasus-kasus yang meliputi keluarga Jokowi hari-hari. Jadi psikologi publik sudah terbentuk bahwa keluarga Jokowi akhirnya jadi semacam, sebut aja satu waktu akan disebut bahwa iya, ada seorang yang namanya Joko Widodo yang merupakan kecelakaan dalam sejarah karena didorong-dorong oleh oligarki, dimewah-mewahkan kesederhanaannya oleh tim sukses atau lembaga survei, lalu akhirnya terlihat aslinya tuh. Lalu mulai dipersoalkan sebetulnya ijazahnya ada apa tidak, sebetulnya anak-anaknya itu money laundering apa tidak, sesungguhnya apa yang terjadi pada orang-orang semacam Pak Pratikno di istana, Pak Muldoko atau Pak Mahfud yang walaupun sudah berpisah, tetapi orang akan melihat mungkin dari Pak Mahfud ada bocoran tentang apa sebenarnya terjadi di istana. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk, ya sudah tidak perlu disebut beberapa nama yang seringkali mondar-mandir di studio TV yang ya saya nggak pernah peduli sebetulnya dia mau mendebat saya atau nggak mau mendebat, tapi saya anggap bahwa ini orang-orang yang disuruh untuk menghalangi pikiran oposisi dan hadir terus tapi nggak bisa menawarkan pikiran yang bermutu sehingga diolok-olok juga tuh. Ya ini pasukan talk show lah yang dulu disuruh ngepung saya, bahwa kan saya tahu ada perintah bahwa Rocky Gerung itu sebaiknya dihentikan di menit pertama dengan ngeyel, dengan merusak suasananya. Tapi kan akhirnya satu-satu membunuh dirinya sendiri tuh. Karena tetap saya menganggap bahwa yang saya ucapkan itu betul-betul keinginan saya untuk mengevaluasi politik, bukan pesanan orang untuk mengevaluasi Pak Jokowi, tetapi datang dari kegelisahan saya melihat bahwa kenapa politik Indonesia itu kok dangkal betul ya, perdebatan intelektual tidak ada, kombinasi antara ngeledek dan satire itu dilakukan secara slapstick, bahkan keinginan untuk bertengkar di forum-forum publik, talk show itu berubah menjadi keinginan untuk duel fisik, kan itu menunjukkan pendangkalan dalam politik kita. Jadi kita tahu bahwa Jokowi ada di dalam ujung dari arogansinya, ada di dalam ujung dari pencitraannya, dan kita mulai paham bahwa seseorang yang datang dari gorong-gorong akhirnya harus kembali ke gorong-gorong. Kira-kira itu sinisme yang sedang dibangun oleh masyarakat sipil Indonesia. Jadi sekali lagi kita pesankan pada Presiden Prabowo supaya perhatikan aja kedaulatan rakyat, bahwa suara rakyat itu kadangkala bisa sangat tidak sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo, tetapi tetap itu adalah suara rakyat. Jadi menghormati suara rakyat itu adalah jaminan untuk dimuliakan oleh rakyat pada akhirnya, bukan sebaliknya. Salam akal sehat. Salam akal sehat.